Oke. Selamat datang kembali Aufa dan juga Raka pada kelas kita yang bernama kelas Math Master ya. Hari ini gak kalah seru, kita nanti akan melatih logika kita ya di dunia matematika. Shh, aduh, ada suara kucing bisnya ya. Di dunia matematika yang nantinya akan terbagi menjadi berapa bagian ya? Yaitu ada perhitungan lisan, ada bilangan asli, lalu juga ada matematika rekreasi, dan juga nanti hari ini kita akan mempelajari hal baru yang namanya adalah poliomino. Gitu ya. Poliomino itu apa, Miss? Nanti kita akan pelajari sama-sama ya. Oke, Missnya izin share screen dulu, teman-teman. Oke, apakah sekarang layar Missnya sudah terlihat? Raka dan juga Alfa, apakah sudah terlihat layar Missnya? Sudah. Sudah. Kalau Di di sini tuh layar kayak Alfa? cuma tiga. Oke, Udah. sudah ya. Oke, teman-teman selamat datang kembali ya. Hari ini adalah pelajaran ketujuh. Kita akan mempelajari hal baru juga. Oke, teman-teman, kita ingin mengulas ya dari yang pertama yaitu perhitungan lisan. Oke, kita mau mengulas atau kita mengingat-ingat bagaimana penjumlahan dilakukan dan juga mengurangkan bilangan dua angka dan bilangan bulat dua angka. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Oke, di sini ada pertama ya, 29 tambah 50, 84 dikurang 60. Ada yang masih ingat nggak kalau bertemu penjumlahan dan pengurangan seperti ini, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ini pelajaran Hmm, kedua atau ketiga nih? sembilannya dipisah, terus Bener. 20 ditambah 50 hasilnya baru ditambah 9-nya tadi. Ah, bener. Pinter. Kakak masih ingat ya. Artinya kita pisahin dulu supaya 29-nya itu, karena kan di sini ada bilangan satuan yang tidak puluhan ya, yaitu bilangan 9. Kita keluarin dulu, kita pisahin. Ada puluhannya itu ada bilangan 20 dan satuannya itu 9. Kita keluarin dulu, jadi kita tinggal tambahin yang sudah menjadi puluhan, 20 tambah 50 sama dengan 70, tinggal ditambahin 9-nya yaitu 79. Kalau yang pengurangan, pengurangan gimana teman-teman? Kalau yang Ya pengurangan mirip, mirip ya. ya Berarti mirip-mirip. ya, Empatnya 8, 84, 80 dipisah 4, mm, terus 60 kurang 80. jadinya 80 Terus dikurang 60, sisanya di, 20, lalu terus sisanya ditambahin 4-nya. benar. Karena masih ada sisanya. Kenapa, Ulfa? Aku izin ke bawah bentar aja. Oh iya, oke. Yuk, silakan ya, Ufa ya, supaya nggak tertinggal ya. Oke, betul ya kata Raka ya. Raka, good, kamu masih ingat caranya ya. Berarti kalau bertemu ada penjumlahan dan pengurangan seperti ini, kita keluarin dulu supaya kita jadikan mereka itu menjadi puluhan dulu ya. Lalu nanti kita tinggal tambahkan sisanya. Seperti ini ya, 20 dengan 9. Kita tambahkan 20 sama 50 sama dengan 70. Ditambahkan sisanya menjadi 79. Oke, di sini ada 84 dan 60. Kita keluarin dulu 80 sama 4. Kita kurangi 80 dengan 60 adalah 20. Ditambahkan dengan 4 menjadi 24. Oke, kalau seperti ini Raka dan Alfa masih ingat nggak? Hmm, masih deh. Apa tuh? Gimana caranya? Oh, yang aku cuman yang kurangan dulu, pengurangan. Yang pengurangan dulu. Oke, yang pengurangan dulu gimana tuh jadinya? 7 tambah 3, habis itu sisanya dikurangi 60. Oke, kalau menurut Raka seperti itu ya, 7 tambah 3 baru dikurangi 60 seperti itu. Kalau Alfa sudah di sana? Apakah Alfa sudah di sana? Di sini kok kayaknya cuma 3 orang ya. Iya, ini Rizky lagi ingin masuk ya. Tapi katanya tadi ada kendala nih. Semoga bisa nih Rizky ya, teman-teman ya. Oke, kalau Alfa masih di sana, Alfa? Oke, Alfa kayaknya masih turun ya. Jadi kalau bertemu soal seperti ini, yang pertama itu kita harus bikin supaya puluhannya ini menjadi
nol lagi ya teman-teman. Nol, sorry, maksudnya puluhan lagi gitu. Misalnya di sini ada 37. Nah, tapi supaya bikin dia genap menjadi bilangan puluhan, kita bisa ambil dari bilangan satuan yang kita tambahkan ataupun kita kurangi ya. Di sini ada 6 nih, betul ya, kayak tadi Raka ya. Berarti kita breakdown dulu 6 itu adalah bisa jadi penjumlahan 3 dan juga 3. Berarti kalau bisa menjadi 10 ya, kalau kemarin kita sudah hafalkan supaya di luar kepala 7 itu pasangannya dengan 3, supaya nanti kalau kita tambahkan itu adalah hasilnya 10, benar ya? Jadi nanti di sini 7 ditambah 3 dulu ya teman-teman ya, yaitu hasilnya adalah 10, depannya itu masih ada 30, berarti 10 tambah 30 adalah 40, dan tinggal ditambahin aja sama sisa yang tadi ya, sisa yang tadi kita jumlahkan ini masih ada sisa yaitu 3 menjadi 43. Betul ya kata Raka ya? Oke, kalau penjumlahan gimana? Penjumlahan juga sama, kita lihat dulu. Berarti kalau di sini yang kurang 7 nih. Karena di sini ada 3 ya, supaya di luar kepala biar dia menjadi puluhan, berarti kita langsung tambahin aja 7 ini ya, kita background dulu sebelum ditambahin. Sorry, ini adalah pengurangan. Di sini, halo Rizky, selamat datang ya. Nah, ini kita baru mulai, Rizky bisa sambil menyimak ya. Nah, kalau pengurangan itu berarti kita bagi lagi 7 itu kira-kira berapa ditambah berapa ya. Ternyata 7 itu ada bisa 3 sama 4 sehingga 60 ini bisa kita jadikan puluhan ya. Bisa kita jadikan bilangan puluhan yaitu tiganya dikurangi sama yang satuan di 63. Berarti jadi nanti 60-nya 63-nya itu jadi 60 dikurang sama sisanya yaitu 4. Jadinya 30, sorry, jadinya adalah 56. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ulang lagi kalau yang ini teman-teman. Ini adalah sifat komutatif dan asosiatif ya. Yang kita pelajari kemarin teman-teman. Kalau sifat komutatif itu adalah angkanya itu dia berubah ya posisinya. Tapi kalau kita jumlahkan dia itu hasilnya sama. Sedangkan kalau sifat asosiatif, dia itu kita kelompokkan dulu sehingga kita nyaman nih untuk tambahkan. Biasanya kita kelompokkan itu yang biasanya dia itu genap ya teman-teman ya. Nanti bisa digenapkan. Misalnya di luar kepala. 2 sama 3 dulu. Kan kita tahu dia adalah 5 gitu ya. Lalu kalau memang teman-teman nyamannya itu 4 tambah 2 dulu itu boleh. Nah ini yang disebut dengan sifat asosiatif yang kemarin kita sudah pelajari juga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya kalau sifat asosiatif dan juga komutatif itu adalah kita bisa menjumlahkan beberapa angka sesuai dengan nyamannya kita ya. Misalnya kalau tadi yang Missnya bilang ya, kita kelompokkan dulu misalnya bertemu ada bilangan 7 sama 3. Nah, itu kan ada di luar kepala ya. 7 tambah 3 adalah 10, berarti tinggal tambahin sama depannya aja. Yang biasa kita lakukan ya, teman-teman semua ya. Oke, mari kita ingat bagaimana penjumlahan menyederhanakan perhitungan. Kita lihat ya, di sini ada 48 ditambah 17 tambah 2. Berarti kita lihat dulu ya teman-teman ya, ada yang satuannya ini ada yang di luar kepala kita. 8 sama 2 ya kemarin ya, 8 sama 2 itu kalau ditambahkan pasti hasilnya 10. Berarti kita udah tahu nih 8 sama 2 adalah 10, tinggal tambahin depannya masih ada 40-an, berarti ini hasilnya 40 ditambah dengan 10 adalah 50. 50 tinggal ditambahin 17. Oke, 7-nya kita singkirin dulu. Berapa? Ini jadi 10. 67 bukan, Miss? Iya, jawabannya adalah 67. Karena di sini kan tadi 50 ya. Nah, di sini ada puluhannya 10. Tinggal ditambahin sisanya 7. Jadi 67. Betul ya. Nah, di sini ada 4 juga, ada 4 penjumlahan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada angka yang di luar kepala 6 sama 4, 7 sama 3. Kalau ditambahkan pasti dia 10, tapi yang di sini 36 sama 14, lihat depannya ada puluhan 1 dan ada puluhan 3. Kita tambahkan dulu yang puluhan 1 berarti masih ada 10 dan juga ada puluhan 3 berarti masih ada 80 30. bukan, Miss? Coba kita hitung ya. Wih, Rizky cepet banget, keren nih. Mantap ya. Oke, kita lihat apakah 80. Di sini kalau ditambahin 50 ya. Lalu di sini ada 10 juga ya. 7 sama 3 adalah 10. Di depannya itu masih ada angka 2 berarti 20. 20 tambah 10 adalah 30. Yang bawahnya tadi ya 30 tambah 10 adalah 50. Jawabannya 80. Good job. Rizky cepet banget nih, hitungnya keren. Hebat, mantap nih. Udah paham banget berarti Rizky ya. Raka juga nih kayaknya udah paham ya. Aufa, kamu sudah paham caranya ini, sifat-sifat yang kita sudah pelajari? Paham. Kenapa?
Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham sekarang kita mau latihan dulu ya, bekerja di platform. Jadi untuk hari ini masih mengulas ya, masih mengulang pelajaran yang sebelumnya kita sudah pelajari. Artinya teman-teman bisa pergi ke platform, silakan teman-teman bisa kerjakan bagian satu yaitu perhitungan lisan. Kali ini kita di pertemuan ketujuh. Silakan teman-teman cari lesson 7 dan bisa langsung mulai kerjakan bagian perhitungan lisan. Saya Oke, screen, Miss. Enggak, Miss. boleh kalau mau share screen yuk. Sambil kerjakan nanti ya. Wih, Rizky misalnya lihat-lihat lagi jalan-jalan nih ya. Lagi liburan ya. Oke, happy Ya, holiday Miss. ya. Happy holiday teman-teman semua. Manfaatkan nih waktu liburannya, tapi tetap semangat belajar matematika tuh misalnya salut banget ya sama teman-teman semua ya. Oke, silakan boleh langsung dikerjakan ya teman-teman ya menggunakan rumus yang tadi. Bukan rumus, sifat yang tadi ya, pengetahuan kita yang tadi. Gitu. Oh, Raka belum masuk ya? Ya, boleh diklik Saya dulu sudah linknya. masuk. Oh iya, oh ini nih Raka, udah masuk nih betul. Ada di course. Nih, Ini. ada di atasnya tuh. Oh, ini. Iya, udah masuk bener. Oke, kerjakan yang nomor 20 ya, perhitungan lisan silakan dikerjakan. Yuk. Waktunya lama ya. Kali ini misalnya beri waktu 13 menit sampai pukul 7:30. Oke, Rizky belum masuk ya. Rizky boleh menggunakan link Learn Algorithmics sebentar. Oke, ini dia. Nah, kamu bisa klik link ini ya, Rizky ya. Learn Algorithmics. Lalu untuk username dan passwordnya, sebentar, Mana, misalnya. Miss? Sudah misalnya kirim di chat box, apakah muncul? Di situ untuk link pergi Hmm. ke platformnya ya. Untuk username dan passwordnya itu yang ini. Sebentar. Nah, ini dia. Bentar ya. Oke, ini dia. Ini adalah username-nya untuk Rizky. Oke. Untuk passwordnya ini ya. Sorry. Oke, passwordnya ini. Silakan Rizky. Nanti kalau sudah masuk bisa share screen ya. Wih, keren Raka udah nomor berapa tuh? Udah jauh banget. Nice. Oke, Alfa juga udah jauh banget. Semangat ya Alfa ya. Boleh menggunakan sifat yang tadi tuh. Berarti kalau penjumlahan kayak gini gimana tadi? Maaf, Miss, boleh nggak pakai cara aku aja? Kalau bisa pakai cara yang tadi ya, karena kan kita di kelas ini pasti akan menggunakan cara tersebut tuh, Alfa. Gitu ya? Ya. Oke, nah contohnya di sini, misalnya kasih contoh ya. Di sini 78, kita breakdown 3 itu kan 3, 2 tambah 1 ya, betul nggak Alfa? 2 tambah 1. Nah, supaya dia bisa menjadi puluhan, berarti dia kurang 2 nih. Kita ambil aja 2-nya dari 3. Berarti dia nanti jadi genap, udah angka 80. Sisanya itu tadi setelah kita ambil, yaitu ada angka 1. Berarti 80 tambah 1 jadinya 81. Tuh. Ya, gitu ya. Yuk, kayak gitu aja, Alfa, caranya ya. Kalau bisa ya, karena nanti kita akan gunakan caranya itu seperti itu terus nih. Berurutan sampai nanti kelulusan. Gitu ya. Rizky sudah masuk? Kalau sudah masuk, boleh sambil share screen ya. Misalnya mau sambil lihat nih. Nah, kalau pengurangan ya Raka ya, biasanya itu dia ngambilnya ke bawah. 6 itu berapa tambah kedua? Berapa tuh? Oh, ternyata 2 ditambah 4 ya. Tapi kalau pengurangan itu biasanya ke bawah. Dia akan ambil angkanya itu berarti dia puluhannya ke bawah. Jadi 80. Berarti ambil 6-nya itu adalah angka 2-nya nih. Jadi dia akan berubah 80. Tinggal dikurangi angka sisanya. 80 kurang 4 berapa? Nah, gitu ya kalau pengurangan ya.
Rizky, sudah bisa share screen? Sabar, Mister. Ini lagi masukin password. Oke, masih password ya. Ya, karena waktunya 10 menit lagi nih. Semangat ya. Mister. Harusnya Miss. Oke, silakan ya. Astagfirullah. Semangat Aufa, Raka, Rizky. Waktunya 9 menit lagi ya. Semangat. Miss. Ya, kenapa Rizky? Aduh. Hmm? Hmm, kalau buat perhitungan yang kayak kan kalau 12, 46, 14 sama 18, 10 dibikin 10 dulu dari 12 sama 18. Nah, kalau yang cuma dua doang kayak 36 tambah 9 itu gimana cara ngitungnya, Miss? Oke, ini adalah pelajaran pertama kita nih, pas pertama kali ya Rizky ya. Berarti kalau seperti ini, kita lihat dulu, kita genapkan 36 supaya dia angkanya genap menjadi puluhan. Nah, di sini kan supaya bisa menjadi 40 itu dia kurang 4 angka, betul nggak? Karena kalau 6 itu pasangannya 4 biar dia jadi 10 gitu ya. Ya udah, ambil aja dari satuan yang 9 ini. 9 itu adalah 4 ditambah dengan 5. Tadi itu empatnya sudah diambil karena biar 36 itu menjadi 40. Berarti 40 tinggal ditambahin sisanya aja. 40 tambah 5 sama dengan 45. Gitu ya Rizky ya. Miss harap Oke, kamu Bu. masih ingat. Ini pelajaran pertama nih by the way. Pelajaran kelas kita pertama kali ya. Iya, Miss, tadi agak sempat lupa. Nggak apa-apa, it's okay. Makanya diulang lagi biar teman-teman nggak lupa ya. Hmm, Nah, Oke, semangat. Coba Missnya cek punya Rizky ya. Rizky masih loading nih kayaknya untuk sharing, nggak apa-apa. Wah, Raka satu lagi. Good job, Raka. Nice. Alfa berapa lagi nih? Missnya cek. Oke, sudah di baris 2. Semangat ya, Alfa ya. Oke, Rizky masih loading. Oke, nice. Oke, nice work. Wah, Raka ada yang salah ya. Oke, jangan di ini dulu ya, Raka ya. Coba kita cek dulu yang salah. Berarti yang bagian ini ya. Coba kita hitung sama-sama supaya nanti kamu tidak salah ya untuk jawabannya. Berarti di sini ada 41 sama 9 nih. Nah, ini pasangannya nih 41 sama 9 dia pasti 10. 10 di depannya itu masih ada puluhan 4 berarti 10 tambah 40 yaitu 50. Ah, udah benar ya padahal ya. 50 lalu tambah 7 57 sebentar. Oke. Kalau yang ini berarti 63 sama 40, 6 kurang 4 adalah 2, 2 masih ada 3. Oke, yuk, kayaknya udah betul. Semangat ya, coba. Yeay, good. Ada part 2-nya, Raka.
Hebat ya, Raka udah selesai semua. Coba perhatikan, sebutkan bilangan terkecil yang memuat bilangan 7. Berarti di angkanya itu dari hasil ini dia ada bilangan 7. Nah, contohnya ini ya, ada bilangan 7 yaitu 76, lalu ada 70. 70. Oh, 70. Oke, yuk silakan. Betul jawabannya? Ini di enter. Iya, diantar. Oh, salah. Salah. Coba lihat lagi ke atas. Perhatikan. Coba kita lihat lagi. Oh Wah, iya, ini 57. iya, ternyata ada yang lebih kecil, Raka. Ya, diantar ya. Good job. Lanjut, yang kedua ada tuh. Nih, di next dulu. Next dulu. Oke. Sekarang sebutkan bilangan terbesar yang memuat ada bilangan 2, 4, dan 6. Berarti yang mana nih? 2. Yang tidak memuat ya, berarti nggak boleh ada 4, nggak boleh ada 6, nggak boleh ada 2. Nah, berarti yang mana? 35. Oke, coba. Betul nggak nih jawabannya? Setelah itu dia Oh, bilangan terbesar. terbesar. Berarti Berarti di sini yang paling besar 98. yes, betul. Karena nggak ada 2, nggak ada 4, nggak ada 6 ya. Nice work. Lanjut nomor 2 ya, Raka ya. Alfa sudah nomor berapa? Ini semua Oke, kayaknya di semangat Alfa. Coba ini disilang dulu. Coba kamu checklist, benar nggak jawabannya? Oke, benar semua. Sekarang Alfa kerjakan yang nomor 2. Ini yang ini nih, part 2. Kamu buka part 2-nya. Buka part 2-nya. Ya, kita lihat. Sebutkan bilangan terkecil yang memuat bilangan 7. Berarti di angkanya itu ada angka 7. Di hasilnya itu ada angka 7. Berarti yang mana yang ada angka 7-nya, Ufa? Contohnya itu ada 70, ada 76, ada... Oh, udah itu doang. Berarti yang paling kecil 70 apa 76, Ufa? Ada 67, sorry. Ada 67, ada 57, ada 4. Yang paling kecil yang mana? 57. Benar ya, tambahin 57. Jangan lupa setelah itu di enter. Di enter. Lalu di next. Ya, kalau sudah lihat di sini bilangan terbesar yang tidak memuat bilangan 2, 4, dan 6. Berarti ini nggak boleh ada 2, nggak boleh ada 4, nggak boleh ada 6. Bilangan terbesarnya yang mana, Alfa? Kamu cari, Terbesar. ya, kamu cari bilangan terbesar dari bilangan ini kira-kira bilangan mana tuh? Ini. Iya, good. Karena dia nggak ada 2, 4, dan juga 6. Berarti jawabannya adalah 98. Silakan di enter lagi. Oke, lanjut ya. Nomor 2 ya. Kalau Rizky? Rizky sudah? Oke, 2 lagi. Semangat Rizky. Mm-mm. Miss ini sudah tapi kok Mana? enggak. Coba Missnya cek punya Raka. Takutnya dia itu ya, salah jawaban ya. Coba kita lihat. Tadi aku sempat Oh iya, salah kok. bener. Ya, ada salah jawaban nih. Raka ya, coba kamu ke atas, scroll ke atas. Masih bisa diperbaiki atau tidak yang di atas nih? Nomor 1, My Solution. Nomor My Solution. ini. Ya, betul. Coba kamu buka. Oh iya, udah 2 kali percobaan, jadi salah ya. Ternyata di sini 65-nya dia nggak ikut. Padahal ada kata-kata tidak lebih ya. Nah, di sini berarti ada kesalahan di platformnya. Good job ya, Raka sudah berhasil. Raka kalau mau minum dulu, mau ke toilet dulu, boleh kita ada Berarti istirahat. ini yang salah aku atau sistemnya? Nah, itu sistem ya. Harusnya yang ada tulisan tidak lebih itu dia masuk 65-nya. Gitu ya, Raka ya. Iya. Coba lihat dulu Rizky, jangan dicek. Oke, wah salah nih jawabannya. Rizky udah terlanjur jawab ya. Dia itu berarti berapa? Kita lihat di sini ada 41 sama 9. Berarti 1 sama 9 kita udah tahu hasilnya adalah 10 ya. Ditambah dengan 40 sama dengan 50. 50 tinggal ditambahin sisanya 7. Jadinya hasilnya 50 tuh. 8. Eh, 57. 57 betul. Tambahin 57. Oke. Aku udah. Kalau sudah, good job Alfa. Kalau yang ini kita lihat ya. Di sini ada 17 sama 3, ada 11 sama 9. 7 tambah 3 adalah 10, tapi depannya masih ada 10. Tambahin Aku juga stop 10. share ya. Oke, boleh. Berarti
Yang ini hasilnya 20 ya Raka ya. Sekarang 11 sama 9. 1 sama 9 hasilnya 10. Lihat di 11 itu masih ada angka puluhan 1 berarti dia 10. Di sebelahnya 9 ada puluhan 30 berarti kita tambahin 30 tambah 10 tambah 10 sama dengan 50. 50 ditambah dengan 20 hasilnya 70. iya. Baru di checklist ya. Kita tunggu Rizky dulu ya teman-teman ya. 70. Kalau sudah ada part 2-nya, kamu buka. Raka lihat di situ, kita perhatikan soalnya. Rizky, bukan Raka, Rizky, sorry ya, kebalik. Rizky perhatikan soalnya, coba scroll ke bawah. Rizky scroll ke bawah, kita baca, sebutkan bilangan terkecil yang memuat bilangan 7. Jadi nanti bilangannya ini ada bilangan 7-nya Rizky. Coba kamu cari hasil yang ada bilangan 7-nya dan kamu cari dia itu yang paling kecil. Yang mana kira-kira menurutmu? Coba scroll ke atas. Yes. Contohnya yang ada bilangan 7 ada 76, ada 67, ada 70, ada 57. Kira-kira yang paling besar, yang paling kecil yang mana Raka? Paling kecil. 5. Paling 7. lima Raka, tujuh. aduh kebalik mulu Misnya, mohon maaf ya. Rizky maksudnya, mohon maaf ya Raka dan Rizky ya. Betul, yang paling kecil adalah 57 Rizky. Maaf ya. Oke, kalau sudah di enter Rizky. Oke, lalu ke bawah, kamu enter. Oke, lanjut ada nextnya lagi Rizky. Kamu lihat sebutkan bilangan terbesar yang tidak memiliki 2, 4, dan 6. Coba triknya di sini Rizky lihat bilangan yang terbesar di jawaban ini yang mana? Bilangan terbesar di jawaban ini yang mana? 98. Yes, 98 ada bilangan 2, 98. 4 sama 6-nya nggak nih? Nggak Gak ada ya? ada. Benar, berarti jawabannya adalah 98. Jangan lupa di enter. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, lanjut nomor 2 ya. Di next aja yang atasnya, di atas tuh. Oke, good. Setelah ini kita lanjut ke bilangan asli ya. Untuk Raka sama Ova karena sudah boleh minum dulu. Kalau mau minum dulu atau ke toilet dulu boleh ya. Nah, di sini coba sekarang Rizky lihat bilangan yang tidak lebih dari 65 dan susun angka ini dalam menaik. Dia itu menaik. Oh, 65-nya ini dihitung ya Raka ya, mohon maaf ya. Jadi kalau ada tulisan tidak lebih itu 65-nya dihitung, tapi posisinya urutannya itu menaik. Tidak lebih dari 65. Berarti di bawahnya 65 dan 65-nya itu ikut. Urutannya menaik. Berarti dari yang kecil dulu. Coba Raka perhatikan yang paling kecil yang mana? Kebalik lagi ya. Aduh, Rizky ya. Rizky ya. Rizky, silakan. Sorry, sorry. Berarti dari yang paling Hmm, kecil ya, Miss. benar, dari yang paling kecil ya. Duh, Urutan yang Miss-nya lagi paling nggak fokus nih. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Oke, gitu. Betul. Menaik. Tadi Raka juga tanya soalnya Rizky. Berarti 65 itu ikut apa enggak? Ikut ya, karena ada tulisan tidak lebih Raka. Gitu. Silakan ya Rizky. Yang mana lagi? Tapi tidak boleh lebih dari 65 ya. tapi 65-nya. Oke. Oke, lanjut. Oke. Nah, kalau sudah coba di checklist. Oke, sudah berhasil ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyelesaikan challenge-nya di bagian perhitungan lisan. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian kedua, yaitu bilangan asli ya. Miss izin stop share screen dulu punya Rizky. Teman-teman bisa perhatikan lagi soal Miss Nia ya, teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke bilangan asli. Perhatikan dulu layar Miss Nia. Oke, nah ini ya teman-teman ya, sudah terlihat ya layar Miss Nia. Miss Nia izin matikan kamera dulu, kayaknya karena ada
jaringan yang lag ya teman-teman ya sedikit. Nanti kalau sudah stabil lagi misalnya nyalakan kamera ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke wilayah bilangan asli ya teman-teman ya. Kita perhatikan di sini ada soal. Ada 3 permen, kita baca sama-sama ya. Ada 3 permen, mereka menambahkannya 2 lagi. Dan sekarang berapa permen jadinya teman-teman? Ada 3 permen, lalu mereka menambahkan 2 lagi. Berarti 5. 5. Berarti nanti kalau teman-teman bertemu soal yang ada kata-kata menambahkan, artinya di sini teman-teman harus menjumlahkan ya, menjumlahkan dari suatu barangnya gitu, sesuai dengan soal yang teman-teman temukan gitu ya. Berarti menambahkan itu sama dengan menjumlahkan. Nah, di sini ada lagi soal teman-teman. Ada 5 permen, 3 permen diambil. Berapa banyak permen yang tersisa? Kalau ada kata-kata diambil, artinya di sini sama dengan diapain Kayak teman-teman? dikurangi. Dikurangi, betul. Yang tadinya permennya 5, diambil kan berartinya dikurangi ya. Permennya berkurang. Berarti di sini kalau ada kata-kata diambil, artinya dia itu dikurangi. Lalu di sini ada soal lagi ya teman-teman ya. Ada 2 permen hijau dan 4 permen merah muda. Berapa jumlah totalnya permen yang dipunya? Berarti kalau total itu diapain nih teman-teman? Totalnya. Ditambah. Ditambah betul atau dijumlah. Berarti kalau teman-teman menemukan soal yang ada kata-kata totalnya, artinya dia itu harus dijumlahkan. Oke, sekarang kita mulai di tugas nomor 1 ya teman-teman. Kita baca dulu sama-sama. Ada 3 putra di keluarga Pak Haji. Setiap anak laki-laki mempunyai adik perempuan. Berapa banyak anak dalam keluarga Pak Haji? Yang kita ketahui Pak Haji memiliki 3 putra ya teman-teman ya. Dan yang kita ketahui lagi, setiap anak laki-lakinya Pak Haji, dia memiliki adik perempuan, mempunyai adik perempuan. Sehingga kalau kita ketahui, anak dari Pak Haji adalah 4. Kenapa 4, Miss Nia? Karena setiap anak laki-lakinya Pak Haji itu, dia adalah seorang saudara ya, teman-teman ya, saudara kandung. Yang tentu saja setiap anak laki-laki itu mempunyai adik perempuan yang dimana adik perempuannya itu adalah adiknya mereka. Saudara kandung itu, setiap anak laki-laki. Berarti jawabannya adalah 4 ya teman-teman ya. Ini memang ada soal-soal pengecoh nih kayak gini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat perumpamaannya, visualnya kayak gini teman-teman. 3 putra, ini adiknya. Lalu di soal ada tulisan setiap anak laki-laki punya adik perempuan. Oke, katanya gini teman-teman. Di anak-anaknya Pak Haji yang putra ini yang pertama, Oke, inilah lebar. adiknya. Ini adiknya nih teman-teman. Lalu Cepat tak boleh. kata adiknya gini, bagaimana hubungan gadis ini atau bagaimana hubungan adik ini dengan 2 putra lainnya? Yang normal. Tentu saja mereka adalah keluarga. Sehingga banyaknya anaknya Pak Haji adalah 4 ya teman-teman ya. Nah, di sini ada penjelasan teman-teman. Adik perempuan biasa untuk 3 saudara laki-laki. Maksudnya apa? Berarti kalau punya 3 saudara laki-laki, setiap 3 saudara laki-laki tentu saja punya adik perempuan. Yang artinya dia memiliki 1 adik perempuan. Sehingga jumlah anak Pak Haji adalah 4 ya teman-teman ya. Selisihnya adalah 1 karena yang perempuan itu hanya ada 1. Gitu ya, jawabannya adalah 4. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas nomor 2. 3 tahun yang lalu, Dimas berusia 16 tahun. Berapa umurnya dalam 4 tahun? Oke, 3 tahun yang lalu. Kita mengetahui ya di soal itu 3 tahun yang lalu adalah 16 tahun. Berarti sekarang umurnya berapa? Ada yang tahu? Sekarang itu umurnya Dimas berapa? 19 tahun. 19 tahun. Berarti betul ya. Kalau sekarang itu adalah 16 ditambahkan dengan 3. Karena kan di sini soalnya
yang kita ketahui 3 tahun yang lalu, yaitu 16 tahun yang 16 tahun ya umurnya Dimas ya. Berarti umur Dimas saat ini tinggal kita tambahkan 16 tahun 3 tahun yang lalu ditambahkan dengan 3. Jawabannya adalah 19. Nah, sekarang jawabannya yang kita inginkan, sorry ya teman-teman ya. Jawaban yang kita inginkan, berapa nih umurnya Dimas di 4 tahun mendatang? Berarti tinggal kita tambahkan atau kurangkan nih 4 tahun mendatang. Tambah. Ditambah ya, berarti 19 ditambahkan dengan 4, berarti umur Dimas 4 tahun berikutnya, selanjutnya adalah 23 tahun. 23 23 tahun. tahun. Benar, ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, teman-teman bisa breakdown, teman-teman bisa jabarkan dulu kayak tadi ya, teman-teman ya. Nah, umur 3 tahun yang lalu adalah 16, sekarang umurnya adalah 19. Lalu 4 tahun yang berikutnya ya, 4 tahun selanjutnya umurnya tinggal ditambahin 19 tambah 4 berarti usianya adalah di 23 tahun. Aufa paham soal seperti ini? Sudah paham Aufa? Ya, sedikit paham. Paham. Raka sudah paham? Rizky? Sudah ya. Pokoknya tipsnya kalau teman-teman bertemu soal seperti ini, silahkan dijabarkan dulu. Diketahuinya dari soal apa? Kalau tadi diketahui umurnya Dimas 3 tahun yang lalu adalah 16 tahun. Ya udah berarti sekarang berapa nih gitu ya. Kita tinggal tambahin. 16 tambah 3 tahun, 19. Lalu sekarang yang ditanya 4 tahun mendatang. 19 ditambah 4 yaitu 23. Nah, kalau bertemu soal kayak gini gimana Miss Nia? Kita baca dulu ya. Ada 2 jalan menuju dari Desa Zara menuju Desa Gora. Berapa panjang rute terpendek yang dapat ditempuh dari Desa Zara ke Desa Gora? Berarti kita mau cari jalan terpendek ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ada banyak jalan yang bisa ditempuh. Kita lihat di sini ya perumpamannya ya teman-teman ya. Di sini ada jalan yang pertama nih, rute pertama yaitu dari Desa Zara lewat Desa Lipki hingga sampai Desa Gora. Lalu ada juga rute kedua Desa Zara, Desa Yagoda, dan juga Desa Gora. Lalu rute ketiga Desa Zara, Desa Lipki, dan juga Desa Gora. Lalu yang rute keempat Desa Zara, Desa Yagoda, dan juga Desa Gora. Bagaimana nih cara untuk menentukan rute yang paling singkat ya, rute yang paling pendek? Caranya, silakan teman-teman coba hitung jumlah jarak dari desa yang diketahui. Coba kita hitung ya, di sini ada Desa Lipki. Desa Lipki itu antara desa yang ini ke Desa Gora itu adalah 17 sama 15. Miss, Iya, Rizky? ini ditambah gitu, Miss. Benar, 21 tambah iya. 7. Ah, Tapi iya. semuanya, dua-duanya 54, Miss. Dua-duanya 54. Oke, caranya gini. Nah, pertama itu satu-satu dulu. Kita mau tahu dulu dari Desa Lipki ya. Desa Lipki itu total jaraknya itu berapa nih? Karena di sini ada 2 jarak ya. Ada jarak yang pertama sama jarak yang kedua. Ada 17 sama 15. Kita tambahin dulu. 17 ditambah sama 15. Berapa teman-teman? Jawabannya adalah 32. 32, betul. Lalu kita lihat lagi nih kemungkinan lainnya ya, teman-teman. Kita lihat lagi kemungkinan lainnya. Ternyata di sini ada Desa Zara dan juga Desa Zara itu ada 2 rute ya. Ada yang 21, ada yang 23. Sehingga kalau kita lihat di sini sudah bisa kita simpulkan ya teman-teman. Kita sudah bisa simpulkan. Kalau misalnya Zara ingin menemukan jalan yang terpendek, berarti Zara bisa mengikuti alur yang seperti ini. Desa Zara, Desa Yagoda, dan Desa Gora. Kenapa tuh memilih rute yang ini, Miss Nia? Karena kalau kita jumlahkan, jaraknya itu adalah 52 ya teman-teman ya.
Nah, kalau ditambahkan bukannya sama tadi kata Rizky ya. Betul, tapi kalau secara kalau kita lihat gitu ya, untuk kilometernya dia itu adalah yang masing-masing yang terpendek ya. Dari Desa Zara ke Desa Yagoda adalah 21, Yagoda ke Gora adalah 31. Sedangkan kalau rute yang ini ya, rute yang bawah ini ya teman-teman, dia itu cukup besar yaitu di 23 sama 32 atasnya di Desa Lipki gitu ya. Jadi sekarang kita bisa lihat rute terpendeknya itu adalah dari Desa Zara ke Desa Yagoda adalah 21. 21 itu lebih kecil dari yang bawah ya, yang tadi 23. Lalu rute terpendek dari Desa Yagoda ke Desa Gora yaitu lebih kecil yang 31. Sehingga kita bisa menentukan jalan atau rute terpendeknya yaitu yang atas lalu ke bawah ya. Seperti ini rutenya. Gitu ya, Desa Zara ke Desa Gora. Totalnya 52 kilometer. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini silakan teman-teman jumlahkan dulu dan teman-teman bisa pilih kira-kira rute yang paling pendek. Jadi itu dia lebih kecil daripada rute yang lainnya. Gitu ya, teman-teman bisa perbandingkan. Lanjut teman-teman, di sini nomor 4 kita baca dulu ya. Iqbal dan Dimas telah bersama selama 11 tahun. Berapa umur mereka akan bersama dalam 5 tahun? Aduh, ini kata-katanya ambigu banget ya teman-teman ya. Agak membuat kita pusing gitu ya. Maksudnya apa sih? Kita coba lihat ya. Iqbal dan Dimas telah bersama selama 11 tahun. Maksudnya bersama ini apa teman-teman? Bersama itu adalah jumlah dari umurnya Iqbal dan juga umurnya Dimas. Nah, makanya di sini kalau kita lihat 11 tahun itu adalah kombinasi dari umurnya Iqbal dan juga umurnya Dimas. Tapi kita nggak tahu, kita belum tahu umur masing-masing. Yang kita tahu jumlahnya ya, kalau dijumlahin itu dia 11. Lalu kita lihat, berapa umur Iqbal dalam 5 tahun? Nah, ini belum tahu ya, Iqbal yang berapa, Dimas yang berapa. Tapi kita bisa langsung tambahkan 5. Karena masing-masing itu, yang di soal itu adalah 5 tahun itu berapa nih. Lalu Dimas itu juga kita tambahkan 5 tahun mendatang Dimas berapa nih umurnya? Kita masih nggak tahu ya yang mana misalnya kalau 11 itu misalnya kombinasi 10 sama 1 gitu ya. Itu kita masih belum tahu. Jadi kalau bertemu soal seperti ini yang kita belum tahu umurnya itu berapa, kita bisa jabarkan dulu seperti ini. Ini masih kosong ya teman-teman ya, masih tanda tanya itu masih kosong. Berarti kita bisa ganti misalnya menjadi I. I ditambah 5, karena kan yang kita mau tahu adalah 5 tahun mendatang. Kalau Dimas berarti kita ubah berarti tanda tanyanya menjadi D. D ditambah 5, karena masih tanda tanya. Karena yang ditanya juga 5 tahun mendatang. Lalu di sini berarti yang ditanya berapa tahun Iqbal dan Dimas akan bersama, total usianya 5 tahun mendatang itu berapa, berarti kita tinggal tambahkan 5 tambah 5. Nih yang tadi ya, yang hasil tadi ya, 5 itu 5 tahun mendatang, 5 ditambah 5, hasil dari penjumlahan umur 5 tahunnya Iqbal dan juga Dimas, berarti dia jumlahnya adalah 10. Tinggal kita tambahkan yang pertama itu ya, 11 ditambahkan dengan 10, hasilnya adalah 21. Nah, kalau bertemu soal seperti ini ya, teman-teman memang agak memusingkan, tapi seperti Miss-nya bilang, kalau bertemu dengan soal cerita, ini teman-teman harus jabarkan. Diketahuinya berapa misalnya ya, diketahuinya berapa, lalu teman-teman coba tambah-tambahkan hingga bisa mendapatkan hasil seperti ini. Rizky lagi apa tuh? Itu ceritanya sedotan ya. Rizky. Oke, kita coba kerjakan soal di platform ya teman-teman ya, supaya teman-teman makin paham. Sekarang kita kerjakannya sama-sama seperti biasa ya, kalau untuk bagian apa tadi teman-teman bilangan asli ya. Bilangan asli itu kita Udah akan screen berarti. sama. Nah, belum ya. Jadi nanti kita kerjakannya sama-sama di lesson berapa tadi? 7 ya, lesson 7 nomor 21. Berarti silakan teman-teman bisa pergi ke lesson 7 nomor 21. Kali ini tidak usah share screen ya, karena kita akan kerjakan sama-sama sehingga nanti kita diskusi, baru kalau sudah menemukan jawabannya, teman-teman bisa langsung jawab pertanyaannya. Oke? Yuk, kalau sudah diklik nanti muncul tampilan seperti ini. Sebentar. Aufa, aman Aufa?
Halo, Ova. Aman ya? Yuk perhatikan ya dan ikut diskusi boleh Alfa. Alfa dinyalakan aja mikrofonnya ya. Oke, kita kita mulai kerjakan ya teman-teman. Di sini ada 14 soal, kita kerjakan Coba Miss. sama-sama. Kenapa Rizky? Are you okay? Siapa Miss? Boleh. Tadi nomor 21 ya. Lesson 7 nomor 21 namanya adalah tahapan dasar. Kok nggak bisa sih? Bentar, Miss. Aku kayaknya ini harus screen dulu baru bisa masuk. Oh, kalau kayak gitu ya. Kalau kayak gitu Raka, kamu bisa cari keyboard yang namanya ESC. Adanya di sebelah kiri. Itu kamu klik ESC-nya, nanti muncul tuh layar kamu yang tempat mengerjakan tugas. Oke? Muncul nggak, Raka? Miss, Tadi muncul. Oh, udah. Kenapa, Rizky? Are you ini okay? aku harus eh harus tapi layarnya nggak kelihatan. Oke, sama Cuma kayak Raka. aku jadi kelihatannya di Layar miss ya? ya layar zoomnya nggak ada, jadi cuma di course doang, Oh, hanya di cuma ada chord. suara Miss doang. Oke, caranya gini. Rizky lihat di bagian bawah komputermu ada lambang zoom. Nah, itu kamu klik nanti ada layar kita ya, sama-sama ya. Ketemu nggak layar zoomnya? Lambang zoomnya ketemu nggak, Rizky? Lambang zoom. Di keyboard Miss. Bukan, di komputermu, di bagian bawah ya. Di bagian bawah itu kan biasanya ada Google, ada folder, ada Zoom. Nah, itu biasanya ada di situ. Ketemu? Ini loh. Coba. Adanya di bawah tuh biasanya. Enggak, ini harusnya bisa digeser gitu. Iya, tunggu. Ada Google, ada Ini. Zoom, biasanya ya, Rizky ya. Kalau Alfa gimana? Aman Alfa? Nggak bisa, harusnya bisa digeser Miss. Bisa Harusnya deh. Bisa kok. bisa Udah ya? Miss, udah Miss. Oke, aman. Good. Kalau aku juga bisa ya. Oke, kita Ya. mulai kerjakan ya, teman-teman ya. Di sini ada cerita dulu nih dari agent ya. Di sini ada agent yang ada di kelas matematika. Kita coba lihat. Wow, saya Udah bahkan bisa tidak Miss. tahu. Oke, good job Rizky. Katanya gini. Wow, saya bahkan tidak tahu bahwa kita memiliki museum yang begitu indah. Lalu kata agent kedua, saya hanya mendengarnya tetapi tidak pernah datang ke sini. Berarti di sini temanya lagi pergi ke museum ya, teman-teman ya. Di sini temanya lagi pergi ke museum nih, agennya. Lalu di sini ada Madam Rosa, kalian siap-siap. Kita pasti harus tertarik dengan sejarah tanah air kita. Sekarang kita pasti akan lebih sering datang ke sini, katanya ya. Lalu ada lagi yang berkata, bilang ya teman-teman, saya bahkan membawa sertifikat kalian ke museum agar warga mengetahui prestasi Anda. Wah, berarti di sini tema pada malam hari ini ya, teman-teman ya, adalah tentang dia lagi berada di museum. Oke, kita mulai dari nomor satu ya, teman-teman ya. Perhatikan di sini ada pertanyaan. Kita baca dengan saksama. Agen khusus melihat foto-foto lama. Ternyata Madam Rosa mempunyai jumlah saudara laki-laki dan perempuan yang sama banyaknya. Siapa yang lebih banyak di keluarganya? Berarti yang lebih banyak ini perempuan atau laki-laki nih di keluarganya, teman-teman. Di sini ada kata kunci, Madam Rosa punya jumlah saudara laki-laki dan perempuan yang sama. Berarti yang paling banyak itu perempuan atau laki-laki jumlahnya? Ada yang bisa tebak? Saudara laki-laki. Ada yang bisa tebak? Punya jumlah saudara laki-laki. Cluenya itu di Madam Rosa, teman-teman. Madam Rosa itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan, betul ya. Madam Rosa adalah seorang perempuan. Lalu di soal dia Nah, bilang, Madam perempuan. kenapa Raka? Madam Rosa itu perempuan Iya, dua-duanya. kan ada tulisan Madam ya. Madam itu seperti nyonya. Nyonya. Jadi dia itu perempuan. Lalu di sini di soalnya dia ada tertulis ya, dia memiliki jumlah saudara
laki-laki dan perempuan yang sama banyak. Berarti kalau sama banyak ada satu perempuan, perumpamannya ya, karena sama banyak, mungkin ada satu perempuan dan juga mungkin ada satu laki-laki Laki-laki. saudaranya. Sehingga kita bisa paham di soal ini yang paling banyak adalah perempuan. Karena Madam Rosa dihitung ya, Madam Rosa dihitung sebagai keluarga. Oke, kalau sudah coba di checklist teman-teman. Waduh, oh masih ada yang kurang ya. Berapa banyak orang nih? Nah, di sini berapa banyak orang itu lebihnya. Lebih banyaknya itu berapa antara perempuan sama laki-laki. Ternyata lebihnya itu hanya satu. Seperti itu ya, karena laki-laki hanya satu, perempuan dua, lebihnya itu hanya satu. Berarti teman-teman bisa ketik satu, lalu di checklist ya teman-teman ya. Oke, itu jawaban nomor satu. Alfa sudah dijawab nomor satu? Belum. Oke, coba jawab dulu ya. Kalau Raka sudah dijawab nomor satu? Sudah. Good job. Waduh, Rizky kayaknya keluar nih. Lagi prepare tadi ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Mungkin nanti Rizky akan... Oh, ini dia Rizky. Alfa coba kerjakan dulu nomor satu ya. Halo Rizky, tadi ke live ya? Iya, Miss. Boleh ulang nggak? Boleh, Missnya ulang ya. Kita ulang lagi ya teman-teman ya. Tadi Rizky itu ke live soalnya. Kita ulang ya. Ternyata Madam Rosa itu memiliki jumlah saudara yang sama tadi ya. Oh, Rizky ke live lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Raka dan juga Alfa. Alfa sudah nomor satu? Udah, good job. Oke, kita lanjut dulu nomor 2 sambil tunggu Rizky ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat nomor 2 di sini. Ewan menemukan, ini bukan ditemukan tapi menemukan ya teman-teman ya. Ewan menemukan foto-foto Ot yang diambil 8 tahun yang lalu. Dalam 5 tahun, Ot akan berusia 20 tahun. Berapa umur 8 tahun yang lalu? Oke, kalau ketemu soal seperti ini kita sudah paham. Berarti di sini kita bisa lihat 5 tahun mendatang umurnya Ot adalah 20 tahun. Ya, teman-teman ya. 5 tahun mendatang umur Ot itu 20 tahun. Berarti sekarang umurnya berapa? Kalau untuk mencari sekarang berarti bagaimana nih caranya teman-teman? Kalau Alfa, menurut Alfa gimana nih? Cara mengetahui umurnya Ot sekarang? 20 dikurang 20 dikurang berapa? Kalau Raka sudah tahu kalau sekarang itu berarti 20 kurang berapa nih umurnya Ot? 20 kurangin 8. Hah? Serius 8? Enggak, kurangin Li? 5. Betul, kurangi 5 ya, Aufa dan juga Raka ya, karena di soal kita bisa lihat dalam 5 tahun mendatang. Dalam 5 tahun mendatang yang diketahui, dia itu umurnya 20. Berarti umurnya si Ot sekarang adalah 20 dikurang 5, sama dengan berapa? 5, Em, ma, 11. Nah, pertanyaannya, berapa umurnya Ot 8 tahun yang lalu? Gampang. 8 tahun yang lalu berarti kita bisa hitung umurnya Ot sekarang dikurangi dengan 8 tahun yang lalu. Sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7. Silakan teman-teman bisa jawab ya. Jawabannya adalah 7. Silakan di checklist. Gitu, teman-teman. Jadi kalau ketemu soal cerita, silakan dijabarin dulu kayak tadi ya, teman-teman ya, dijabarkan dulu. Halo Rizky, sudah aman sekarang? Oke, halo Rizky, sudah aman sekarang? Masih di mute tuh mikrofonnya. Oke, sudah aman? Miss, Mm-mm.
Oke, kita lanjut dulu ya. Nomor 3 ya. Nanti nomor 1 sama 2 Miss-nya ulang. Oke, Rizky? Oke, Miss. Untuk Raka sama Aufa kita lanjut ya. Aufa sudah tadi nomor 2 diketik Ya, jawabannya. Oke, Raka? Raka sudah nomor 2? Miss, sudah. tapi buat ke nomor 3-nya nggak bisa, Miss. Oke, kalau gitu Rizky Sudah. jawab dulu ya. Rizky jawab dulu yang nomor 1 itu anak perempuan dan jumlahnya itu selisihnya 1. Oke, Rizky jawab dia nomor 1 anak perempuan dan selisihnya itu 1. Oke, Ya, Miss. kalau sudah nomor Kalau 2, 2 Miss. dia itu hasilnya 7. Nanti Miss-nya ulang ya caranya ya. Oke, kita lanjut nomor 3, teman-teman. Kita cek nomor 3 ya, kita baca dulu soalnya. Madam Rosa bersama Gwen, Olivia, dan Alora meniup balon untuk menghiasi museum. Setelah museum dihias, Madam Rosa mencatat jumlah balon yang ditiup setiap warga. Gwen itu jumlahnya 57, Olivia 48, Alora 19, Madam Rosa adalah 28. Di sini kita lihat soal pertama ya teman-teman ya. Berapa banyak balon yang ditiup Madam Rosa dan juga Gwen? Kira-kira kalau ditanya berapa banyak, apa yang harus kita lakukan dari hasil banyaknya balon yang ditiup oleh Gwen dan juga Madam Rosa? Ada yang tahu teman-teman? Kalau yang ditanya banyaknya berarti kita akan apakan? Tambah. Yes, betul, pinter Rizky. Kita akan tambahkan ya. Kalau ada keyword, ada kata kunci Atau berapa enggak. banyaknya, berarti kita akan tambah. Kita lihat ya, Madam Rosa itu balon yang ditiup ada 28. Kita tambahkan dengan punyanya Quen. Punyanya Quen itu berapa tadi teman-teman? 57. Kalau ditambah berapa nih hasilnya berarti teman-teman? Hasilnya 28 ditambah 57, hasilnya adalah 8. 86. Hah? 86? Serius? 7 tambah 8? 15 ya. 7 Iya, tambah 8, 15. 85. 85. Berarti jawaban soal yang pertama dia 85 ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau yang ditanya seperti ini, siapa balon yang paling banyak meledakkan balon? Antara yang pertama antara Quen dan Alora dan juga antara Olivia dan Madame Rosa. Caranya gimana nih kalau kayak gini? Kita mau lihat banyaknya jumlah balon yang ditiup antara masing-masing tim ini. Kita coba dulu ya. Quen sama Olivia itu jumlahnya berapa? Quen sama Alora, sorry. Quen sama Alora itu kita jumlahkan dulu. Hasilnya berapa? 57 ditambah dengan Alora adalah 19. 57 ditambah dengan 19 hasilnya adalah, ayo berapa nih? 76. 76. Betul Rizky. Teman-teman yang lain jangan mau kalah ya sama Rizky ya. Nah, sekarang kita mau bandingkan sama tim yang berikutnya. Berarti coba kita ini ya, coba kita hitung punyanya Olivia 48. Kita jumlahkan sama Madam Rosa 28. Berarti berapa jumlahnya? Bilang dulu. Miss, Ya, kenapa Rizky? ini aku buat Zoom-nya pakai laptop satu lagi, tapi buat ituannya pakai laptop yang ini. Gimana sih? Oke, pakai dua device ya berarti ya. Iya. Oke, boleh nggak apa-apa. Gitu. Pakai di sini, ya, Miss. Oke, boleh-boleh. Silakan ya. Nah, berarti teman-teman di sini antara Olivia dan juga Madam Rosa, dia itu hasilnya berapa? Ada yang sudah ketemu belum? Alfa, ini jawabannya berapa nih? 48 tambah 28. Ini kan bisa kerjaan dari sini kan? Ya, di sini aja. Berarti Gimana sih? 48 tambah 28 berapa teman-teman hasilnya? Belum bisa. Bisa. 76.
Sehingga hasilnya sama nih. Seimbang ya teman-teman ya. Antara timnya Quen, Alora, dan juga timnya Olivia dan Madame Rosa. Jikalau misalnya Olivia sama Madame Rosa itu 56 nih hasilnya ya teman-teman ya. Kalau dijumlah, berarti jawabannya adalah Olivia dan Madame Rosa. Artinya kan dia yang paling sedikit ya teman-teman ya. Paling sedikit dari tim yang pertama. Artinya dia yang paling banyak meletuskan balon. Tapi di sini karena hasilnya imbang, berarti nanti jawabannya adalah yang tidak ada. Karena mereka semua curang katanya ya. Oke, boleh di checklist teman-teman. Yuk, itu nomor 3 ya. Sudah? Duduk sini. Raka sudah, Raka? Sudah, Miss. Oke, Aufa sudah? Udah. Oke, Rizky sudah? Sudah, Miss. Oke, lanjut nomor 4 ya. Kita perhatikan lagi soalnya. Sorry. Museum ini memiliki stand pengumuman. Alora membaca bahwa Alora itu mengumumkan ya, bukan membaca ya teman-teman ya, supaya nggak pusing. Alora mengumumkan bahwa dia memiliki tiga saudara kembar. Dia memiliki tiga saudara kembar gitu ya, lahir di keluarganya. Masing-masing dari mereka memiliki dua saudara perempuan. Berapa jumlah anak di dalam keluarga Alora? Oke, kita lihat di soal bahwa si tiga saudara kembar ini dia memiliki dua saudara perempuan. Yang kita bisa simpulkan bahwa tiga saudara kembar ini adalah laki-laki. Itu ya teman-teman ya. Lalu anak tiga laki-laki ini, si saudara kembar ini, dia memiliki dua saudara perempuan. Alora itu terhitung sebagai saudaranya atau bukan nih teman-teman? Alora terhitung sebagai saudara tiga anak kembar laki-laki ini Terhitung. tidak. Betul ya. Berarti Alora sudah diambil nih yang perempuan ya. Alora sudah Berarti 4 tambah diambil. 2. Berarti kita bisa jumlahkan anak laki-lakinya itu tadi ada tiga. Anak perempuannya itu berarti ada dua. Yang pertama Alora dan satu anak perempuan lainnya. Sehingga jumlah dari anak di keluarga Alora ada berapa teman-teman? 5. 5. Oke, coba ya. Apakah betul jawabannya? Yes, betul. Jawabannya adalah 5 ya teman-teman ya. Oke, silakan dijawab. Kita lanjut nomor 5 ya. Miss. Ya, Tadi kenapa? nomor 3 apa? Aku kayaknya tadi ada yang keliru. Oke, nomor 3 itu jawabannya yang pertama adalah 85. 85 itu hasil dari penjumlahan balon milik Quen dan juga Madame Rosa. Itu hasilnya adalah 85. Dan yang lebih banyak meledakkan balon tidak ada, karena imbang. Hasilnya Quen dan Alora itu 76 balon, Olivia dan Madame Rosa juga 76. Sehingga jawabannya tidak ada. Oke. Maaf, Miss. Nomor 4 tadi kayak gimana? Oke, nomor 4 tadi jawabannya adalah 5 ya, karena tiga saudara kembarnya itu laki-laki dan memiliki dua saudara perempuan termasuk Alora, berarti kita tinggal tambahkan tiga saudara laki-laki dan perempuan yaitu ada 5. Gitu ya. Rizky sudah nomor 4? Sudah, Miss. Lanjut nomor 5 ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut nomor 5. Oke, masih loading. Nah, nomor 5 ini sebagai games ya. Coba teman-teman mainkan dulu gamesnya. Saya akan naik bus, berarti kita baca sambil teliti ya soalnya ya teman-teman ya. Di perhentian pertama, satu jembalang atau kurcaci ya teman-teman, kurcaci tanaman keluar dan dua jembalang lainnya masuk. Oke, berarti kita tarik nih si kurcaci yang ada di bus karena kan dia keluar satu ya. Kita tarik kurcaci dan dua kurcacinya masuk. Oke, kita tarik dia masuk dua-duanya. Oke, jawabannya betul ya. Asalkan teman-teman perhatikan soalnya pasti bisa jawab ini. Oke, di perhentian kedua, tiga kurcaci turun dan dua lainnya naik. Oke, berarti kita turunkan dulu ya. Tiga kurcaci turun dan dua lainnya itu naik. Nah, kita tukar.
Oke, ini betul ya jawabannya ya. Kalau bagus sekali berarti betul. Lalu di perhentian terakhir yang keluar adalah Tuan X. Berarti di sini ada soalnya ya teman-teman ya. Berapa banyak penumpang yang akan tetap berada di dalam bus jika Tuan X yang turun di perhentian ketiga? Oke, berarti jawabannya ada dua kurcaci. Silakan di enter ya. Oke, udah nomor 5. Itu dia. Seru ya nomor 5 nih sebagai games ya teman-teman ya. Silakan dikerjakan dan kita akan lanjut nomor 6. Sudah? Mm-mm. Silakan selesaikan dulu gamesnya baru nanti dia muncul nomor 6 ya teman-teman ya. Yes. Mm-mm. Tapi kok Kenapa? itu Miss, tapi aku kok tadi pas mencet nomor 5, tiba-tiba langsung sudah selesai. Oh ya, langsung selesai ya? Iya, karena kalau kamu klik nomor 5 berarti udah bisa kebuka deh ya artinya ya, karena udah Nomor 7, Miss. mainkan. Kenapa Rizky? Udah nomor 7. Wah, kamu udah nomor 7, keren. Mantap, pintar nih Rizky. Alfa, sudah nomor 5? Sudah. Oke, Raka sudah nomor 5? Sudah. Oke, lanjut nomor 6 ya teman-teman ya. Di sini kita coba lihat Pak Trudi memutuskan untuk mengunjungi museum. Dia harus sampai sana dengan bus. Nah, kita lihat ya, ada 24 penumpang di dalam bus. Ya, teman-teman ya, ada totalnya ada 24 penumpang di dalam bus. Pada perhentian pertama, berarti di halte 1 ya, teman-teman. Di halte 1 itu ada 5 penumpang naik, yang artinya nanti 24 itu kita tambahkan dengan 5 dan ada 9 yang turun. Berarti di halte 1 tinggal berapa orang nih teman-teman? Kita jumlahkan dulu ya. 24 ditambahkan dengan 5. Lalu kita kurangi 9. Jawabannya adalah berapa? 24 tambah 5 dikurang 9 berarti jawabannya adalah 20 ya teman-teman ya. Oke, kita baca lagi soalnya. Kita perhatikan lagi soalnya. Di halte kedua yang tadinya itu sisa 20 penumpang berarti ya teman-teman ya. Pada pemberhentian kedua, 11 penumpang turun, berarti ini turun ya, 11 ya teman-teman ya. 11 penumpang turun dan 7 lagi naik. Kita tambahin 7. Berarti berapa nih hasilnya? 20 dikurang 11 ditambahkan dengan 7. Sama dengan 16. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya soalnya ya, berapa jumlah penumpang bus dari halte kedua sampai halte ketiga. Sehingga jawaban pertama kita sudah ketemu ya teman-teman ya. Jawaban pertama adalah 16. Karena ini adalah jumlah penumpang yang tersisa dari halte 2 ke halte 3. Teman-teman jawab 16 dulu, silakan di checklist. Tapi di sini ada part 2-nya. Part 2-nya adalah berapa banyak penumpang yang tersisa di bus setelah perhentian ketiga. Berarti kita tetap harus Dua. cari. Oke, wih Rizky udah tahu ya, udah tahu jawabannya, mantap ya. Di pemberhentian 3 di halte ketiga, berarti kita tinggal lihat jumlah di halte kedua adalah 16, lalu di soal di pemberhentian ketiga 14 penumpang turun, berarti 16 dikurang 4 sama dengan 2. Wah, betul ya jawabannya ya, 2 kata Rizky. Baru di checklist. Oke, silakan dikerjakan teman-teman. Sudah? Ada yang sudah? Alfa sudah, Raka? Sudah. Oke, Sudah. sudah lanjut nomor 7 ya. Kita lihat di sini, kita perhatikan soalnya. Di dalam foto grup keluarganya, Ewan melihat sepupu yang bernama Lina dan juga Mia. Kini Lina dan Mia umurnya kalau kita jumlahkan adalah 15. Berapa umur mereka 2 tahun yang lalu? Oke, kita jabarkan dulu ya teman-teman ya. Berarti gini, tadi yang diketahui adalah jumlah antara usia Lina dan juga Mia. Lina ditambah Mia sama dengan 15 tahun.
Lalu kita bisa mulai seperti ini ya, karena yang ditanya adalah 2 tahun yang lalu, seperti soal yang tadi tuh yang sebelumnya kita sudah ketahui. Kita bikin di dalam kurung dulu ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, umur Lina kan kita belum tahu berapa. Kita kurangkan 2 tahun yang lalu. 2 itu adalah sebagai 2 tahun yang lalu. Ditambah dengan umurnya si Mia. Mia juga sama teman-teman, karena yang kita ingin tahu adalah 2 tahun yang lalu, berarti Mia dikurang dengan 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau keluarkan ya, di sini di dalam kurung, tapi kita mau keluarkan. Keluarkannya gini, berarti kita mau keluarkannya lagi, Lina ditambah Mia dulu. Lina ditambah Mia, dan di sini tersisa adalah minus sama minus ya. Minus 2 sama minus 2. Ada pengurangan 2 sama pengurangan 2. Kalau minus bertemu minus, dia akan bertambah. Berarti Lina plus Mia dikurang 4. Karena minus 2 ditambah dengan minus 2 adalah 4 ya teman-teman ya. Berarti bagaimana nih? Lina ditambah Mia dikurang sama 4. 4 dikurang 4 itu adalah karena minus yang di atas ya teman-teman ya. Lalu berarti kita sudah bisa jawab nih. Lina tambah Mia tadi itu jumlahnya 15. 15 dikurang dengan 4 berarti jawabannya adalah 15 dikurang 4 berarti jawabannya adalah 11. 11. Wih, Rizky udah nomor 8. Good job. Betul ya? Jadi nomor 7 adalah 11. Gitu teman-teman jawabnya ya. Oke, silakan kerjakan. Raka sama Alfa sudah nomor 7? Dah. Good. Alfa? Dah. Oke, kita kerjakan nomor 8. Nomor 8 kayak tadi ya teman-teman ya. Di dalam bus, Pak Trudi bertemu dengan 2 anak kembar. Namanya itu adalah Dan dan juga Din. Masing-masing mempunyai 2 saudara laki-laki. Masing-masing, sedangkan Dan dan Din itu adalah seorang saudara kandung. Berarti masing-masing dia memiliki 2 saudara. Berarti ada berapa anak lagi yang harus kita tambahkan di gambar ini, teman-teman? Ada yang tahu? Tambah 1. Tambah 1, betul kata Raka ya. Karena Dan dan juga Din itu adalah seorang laki-laki. Ya, teman-teman ya. Dan di soal di sini diketahui bahwa mereka memiliki 2 saudara laki-laki masing-masing. Misalnya, kita mau coba cari yang Dan dulu ya. Dia memiliki 2 saudara laki-laki, Din itu kan saudara laki-laki. Dan berarti kita kurang 1 saudara laki-laki lagi. Sehingga jumlahnya itu anak yang nanti kita tarik di dalam frame adalah 1 orang lagi. Silakan di checklist ya teman-teman ya. Di sini ada part 2-nya. Part 2-nya adalah berapa jumlah saudara laki-laki dalam keluarga? Berarti ada 3. 3. Benar. Gitu ya teman-teman ya. Oke deh, kita lanjut lagi. Kayaknya kita nggak bisa selesaikan sampai nomor 14, kita selesaikan sampai 10 dulu. Nomor 11 sampai 14 nanti seperti biasa, Miss-nya akan bikinkan video ya. Teman-teman kerjakan di rumah untuk video referensi kerjakannya. Oke, teman-teman? Oke, kita sampai nomor 10 dulu, teman-teman. Oke, kita baca dulu nomor 9 ya, teman-teman ya. Wisatawan mengunjungi museum tersebut. Di antaranya adalah saudara kembar, yaitu Mila dan juga Lila. Masing-masing dari mereka memiliki 3 saudara perempuan. Berapa jumlah anak perempuan di keluarga mereka? Sama ya, kayak tadi ya. Mila dan Lila adalah seorang perempuan. Perempuan dan juga perempuan. Mila dan Lila ya. Masing-masing dari mereka memiliki 3 saudara. Oke, misalnya kita mau cari Mila dulu. Lila itu adalah saudara kandungnya Mila dan dia adalah perempuan. Kita sudah ketemu ya, saudara perempuannya 1. Berarti kalau yang diketahui dia memiliki 3 saudara perempuan, berarti nantinya akan ada 2 saudara perempuan lainnya. Sehingga kita bisa ketahui bahwa jumlah anak perempuan di keluarga mereka ada 4. Ada 4 anak ya teman-teman ya. Mila, Lila, saudara perempuan 1, saudara perempuan 2. Oke, silakan dijawab teman-teman. Dah. Oke, good. Rizky sama Raka sudah? Dah.
Oke, kita kerjakan nomor 10. Nah, ini yang kayak tadi ya, menentukan rute tercepat. Berarti kita mau cari ongkos ya. Kalau ini bukan rute tercepat, tapi ongkos termurah, teman-teman. Ini sering banget Miss nih, kalau udah dewasa suka gini ya. Oke, cari kalau mau jalan, kita cari ongkos termurah yuk. Kita pakai apa nih, gitu ya. Jadi curhat deh Miss Nia ya. Oke, kita coba dulu jumlahkan ya teman-teman ya. Yang D ini, rute yang D itu ada dua rute. Ada 19 sama 17. Kita harus tambahkan dulu. 19 ditambah 17 hasilnya berapa teman-teman? 19 tambah 17 hasilnya adalah 30 an 36. 36. Itu yang D ya teman-teman ya. Sekarang kalau yang E. Kalau yang E ini berarti kita tambahin dulu 18 tambah 16. Berapa teman-teman? 18 tambah 16. Dia itu adanya di 34. 34. Nah, kalau yang bawah, kita udah ketahui ya, kalau nanti si Mister Trudy menggunakan jalur atas, yaitu A, D, E, dan B, berarti dia itu hasilnya seperti ini. D itu dia ongkosnya 36, di area yang E dia ongkosnya 34. Kalau F, coba kita tambahin dulu. Di F berarti 16 ditambah 21. Berapa teman-teman? Terus 72. Berapa, Rizky? 72 bukan, Miss. Hah? 72 serius? 37. 'Cuma maksudnya 37. totalnya Ah, yang kebalik ya? Oh, oke, good. Oke. Kalau yang ini, sekarang yang G, teman-teman. Kalau yang G berarti 15 tambah 20, satu. Hmm. Tuh, 35. 35. Sehingga kita bisa menentukan ya, teman-teman ya, rute yang paling murah itu adalah bagian yang atas, area yang atas. Karena kalau teman-teman bandingkan ya, dari peta yang D sama F dulu. D sama F itu yang terbesar ongkosnya adalah yang F, karena dia 37. 37 itu lebih besar dari 36 ya, teman-teman ya. Sedangkan kita bandingkan E dan juga G, yang paling kecil itu adalah 34 karena 34 itu lebih kecil daripada 35. Sehingga rute yang bisa Mister True diambil adalah rute yang seperti ini. A, D, E, dan juga B. Nah, tapi di sini kita disuruh tentukan biaya perjalanannya dari titik A ke titik B. Ya udah, tinggal kita tambahkan 36 ditambah 34 hasilnya berapa? 36 ditambah 34 97. hasilnya, Eh, ayo 6 tambah 70. 4, 10. Yes, 70 ya. Berarti di sini nomor 10 jawabannya adalah 70. Oke deh teman-teman, silakan dijawab dulu. Untuk saat ini kita mau move on dulu ya, karena waktunya terbatas teman-teman. Kita mau pergi ke matematika rekreasi nih. Sudah dijawab nomor 10? Udah, Miss. Oke, Aufa sudah? Raka? Udah. Aufa? Udah. Oke, good. Sekarang kita mau pergi ke bagian matematika rekreasi. Teman-teman bisa back dulu untuk Rizky juga nanti bisnya akan kasih video penjelasan ya di video tutorial untuk nomor 1 sama nomor 2. Karena tadi kamu tertinggal ya di bagian itu ya. Oke, silakan teman-teman bisa pergi ke bagian nomor 22 yang namanya adalah matematika rekreasi ya teman-teman ya. Sebentar. Tadi jawabannya 70 atau 700? 70 ya. Ayo, Alfa perhatikan dulu ya. Jawabannya 700, jadinya aku salah. Iya, makanya Alfa perhatikan dulu ya. Oke? Supaya nanti Kan aku jawabannya benar. tulisnya 70, tapi Hmm, disalahin jadi katanya jawabannya 700. jawabannya 70 Alfa. Tadi teman-teman betul tuh jawabannya 70. Oke, next time fokus Itu ya. Hmm. bukan, aku beneran jawab 70, Mi. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau gitu ya, Alfa ya. Terima kasih sudah infokan. Yuk kita lanjut dulu ya, teman-teman ya di matematika rekreasi nomor 22. Nih, kita mau mulai kerjakan ya teman-teman ya, karena waktunya mepet banget nih, 6 menit lagi ya teman-teman, dan kita belum refleksi. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ada rubah atau kelinci yang sedang, sorry, maksudnya rubah itu seseorang ya.
Ini seharusnya bukan rubah ya. Di sini seseorang lagi memotret kelinci di hutan. Ternyata dia memotret kelinci yang sama sebanyak 3 kali. Temukan foto kelinci yang sama. Teman-teman bisa cek dari berbagai macam sisi. Misalnya, ada buntutnya, lalu ada kumisnya, ya teman-teman ya. Lalu, iya, kayaknya dari itu aja yang teman-teman wajib pahami. Berarti kelinci yang sama itu yang ada di hutan, fotonya itu ada 3. Yang mana aja teman-teman? Yang kiri atas, Betul. tengah Lalu? bawah, Oke. Lalu? sama kanan atas. Bener. Nice job, Raka. Pinter. Kamu teliti sekali nih, berarti ya. Karena kalau soal seperti ini butuh ketelitian yang tinggi ya, teman-teman ya. Kalau enggak, nanti teman-teman suka terbalik biasanya. Nah, boleh diceklis, teman-teman. Nomor 1 berarti jawabannya yang kanan atas, bawah tengah, dan juga kiri atas. Silakan diceklis. Oke, lanjut nomor 2, teman-teman. Lanjut nomor 2 di sini kita baca ya, teman-teman ya. Esmi, Mary, dan juga Dora pergi ke bioskop dengan pakaian berbeda warna. Biru, hijau, dan oranye. Mary tidak suka jeruk, yang artinya Mary itu nggak akan menggunakan baju orange ya, teman-teman ya. Mary itu dia tidak akan menggunakan baju orange. Lalu di sini kita baca lagi, gadis yang namanya dimulai dengan huruf yang sama tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Tuliskan nama-nama gadis-gadis di gambar. Di sini ada salah penulisan ya teman-teman ya. Maksudnya gini, gadis yang namanya dimulai dengan huruf depan dan juga huruf belakang yang sama, dia mengenakan pakaian berwarna hijau. Coba teman-teman lihat nama dari orang-orang Itu ini. Esme. Esme, betul, Raka. Jadi gadis yang mulai hurufnya itu sama, yaitu Esme, karena depannya E, belakangnya E ya. Berarti dia, Esme ini dia yang berwarna hijau bajunya. Nanti teman-teman tarik ya. Lalu, Mary itu dia tidak suka jeruk, yang artinya Mary nggak akan pakai baju warna orange. Baru berarti kita ketemu yang terakhir itu yang pakai baju orange adalah Dora ya. Silakan teman-teman checklist. Oke, lanjut nomor 3 ya teman-teman ya. Lanjut nomor 3. Alfa sudah, Rizky dan Raka? Sudah. Sudah. Oke, good. Alfa sudah? Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Di sini ada 2 apel. Beratnya sama dengan 3 buah pir. 6 buah pir beratnya sama dengan 1 buah melon ya, teman-teman ya. Oke, kita jabarkan. Berarti 1 melon sama dengan 6 pir tadi ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya. Lalu kita bisa jabarkan lagi, berarti yang ditanyakan sekarang 3 melon ya. 3 melon berarti kita mudah ya. 6 pir dikali dengan 3. Oh, Berarti berapa? 6 kali 3. 6 kali 3, 8. 8, apa itu namanya? 8 18. betul. Nah, tapi kan di sini kita mau tahu tim mana nih yang memiliki pairnya itu 3. Kita mau bagi-bagi pairnya itu menjadi 3-3 sehingga kita bisa mendapatkan Ini 2 salah nggak, apel. Bis? Apa tuh, Raka? Ini kan kalau misalnya melon itu kan Hmm, butuh 6 pir. betul. Ini pertanyakan beberapa banyak apel yang diperlukan untuk menyeimbangkan 3 buah melon. Mm-mm. Jadinya? Berarti 3 buah melon. Mm-mm. Berarti ada 3 Lalu? 3 buah melon, aku kira 1. Oke, coba kita jabarkan lagi ya. Tadi kita sudah ketemui berarti kalau 3 buah melon itu nanti seimbang dengan 18 pir ya teman-teman ya. Berarti untuk mengetahui apelnya berapa banyak apel, kita mau bagi-bagi pir ini menjadi beberapa tim ya teman-teman ya. Yaitu dari 18 pir kita akan bagi 18 pir ini menjadi 3-3. Berarti kita akan Berarti bagi. 8 apel. Oke, 8 apel masih kurang tepat nih, Raka. Nah, di sini kita mau bagi dulu ya, masing-masing 3. Kita bikin masing-masing 3, ada 3 pair, berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kita balik lagi ketemu 6 ya, berarti ada 6 tim yang memiliki 3 pair di dalamnya. Sehingga kita bisa tahu dari 6 pair ini,
adalah yang itu kan isinya tiga-tiga ya. Tiga pir itu berarti dapat 2 apel. Berarti kalau ada 6 tim yang isinya ada 3 pir, tinggal kita kaliin. 6 tim yang isinya 3 buah pir dikalikan dengan 2. Karena apel itu seimbang dengan 2 apel itu seimbang dengan 3 pir. Berarti 6 kali 2 sama dengan 12. 12. Ini jawabannya ya teman-teman ya. Nah, ini boleh di checklist. Lanjut nomor 4 ya teman-teman ya. Kita sedikit extend ya waktunya teman-teman ya. Kita selesaikan ini dulu ya. Oke, kalau bertemu seperti ini, kita baca dulu soalnya. Dari angka yang lebih kecil ke angka yang besar. Berarti nanti mulainya itu dari yang kecil ya. Yang menunjuk itu adalah yang lebih kecil dulu. Perhatikan teman-teman. Yang lebih besar berarti kita akan lihat dari anak panah yang menunjuk dirinya. Karena dia Maaf adalah nih, hasil akhir. Iya, Fa? itu nomor 3 aku kurang ngerti. Ya gimana tadi? Oke, kamu jawab dulu ya. Jawab dulu. Jawabannya adalah 12. Nanti Miss-nya akan coba jelaskan lagi. Alfa fokus dulu ya. Nggak apa-apa, nanti Miss-nya jelaskan lagi kok. Oke, teman-teman, kalau yang lebih besar itu adalah yang sering ditunjuk. Yang ditunjuknya itu besar ya, yang paling banyak ditunjuk. Di sini kita bisa lihat anak panah yang banyak sekali ditunjuk adalah bagian yang ini. Berarti kita sudah mengetahui yang paling besar adalah 92 posisinya di sini. Selanjutnya kita lihat anak panah yang menunjuknya itu yang paling banyak kan tadi 3 ya. Berarti kita cari 2 anak panah yang menunjuk. Dia itu adalah 2 terbesar. Oke, berarti adanya di sini posisinya teman-teman ya. Kita taruh 75 posisinya di sini. Sekarang ada satu yang menunjuk nih. Satu menunjuk berarti dia itu posisi ke 2 dari bawah ya. Dia itu berarti 48. Dan yang terakhir yang menunjuk adalah 36 karena dia tidak menunjuk karena dia tidak ditunjuk sama sekali. Gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman checklist. Silakan ditambahkan. Oke. Aufa, Rizky, dan Raka sudah? Sudah, Miss. Udah. Good job. Lanjut nomor 5. Nomor 5 juga sama ya. Masih tentang soal seperti ini. Dari Miss, angka lebih kecil. Iya? aku sudah nomor 7. Waduh. Nomor 7. 7. Kita Ini sampai nomor 6. Wih, oke. Mantap ya Raka ya. Coba kamu pikirkan dulu nomor 6 untuk teman-teman yang masih nomor 5. Coba kita lihat berarti dari lebih kecil ke lebih besar sama kayak tadi ya. Kita cari yang panahnya itu lebih banyak, berarti dia yang paling besar. Oke, berarti yang paling banyak ditunjuk adalah bagian ini, dia yang paling besar. 92 di sini ya. Banyaknya berapa nih yang menunjuk? Oh, ada 4. Berarti kita cari anak panah 3. Oh, ini dia posisinya nih. Anak panah yang ditunjuk oleh 3 anak panah. Posisi yang ditunjuk oleh 3 anak panah. Sorry ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita cari posisi yang ditunjuk oleh 2 anak panah. Berarti yang mana nih? Posisi yang ditunjuk oleh 2 anak panah itu yang ini ya teman-teman ya. Dia itu adalah 67. Yang ditunjuk oleh 1 anak panah yang ini. Dan yang menunjuk adalah 27. Silakan teman-teman tambahkan dulu ya. Baru di checklist. Silakan. Pokoknya kalau bertemu soal seperti ini, perhatikan yang menunjuk lebih banyak itu berarti soal yang misalnya lebih besar gitu ya. Berarti dia yang lebih besar. Kalau dari lebih besar ke kecil berarti yang ditunjuk paling banyak itu adalah yang paling kecil. Gitu ya teman-teman ya. Alfa sudah? Nomor 5? Belum. Oke, tambahin dulu ya. Rizky sudah? Sudah, Miss. Oke, Raka udah nomor 6 ya. Yuk, Alfa, silakan. Oke, lanjut nomor 6 ya, teman-teman ya. Nomor 6 kita lihat di sini ada pola seperti kemarin ya, teman-teman ya. Kita cari dulu pola maksudnya ini bagaimana nih biar dia bisa mendapat hasilnya itu 14 dari yang atas sampai yang bawah. Kita lihat dulu. Ternyata kalau 7 dikurang 3 itu kan 4 ya teman-teman ya. 7 kurang 3 itu 4. 16 dikurang 6 itu adalah 10. Sehingga setelah kita mengurangkan atas dengan atas, bawah dengan atas, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 14. Jadi polanya adalah teman-teman mengurangi dulu ya, atas dan bawah, baru nanti dijumlahkan. Gitu, yuk silakan. Berarti Polanya diapain, Miss? tadi atasnya itu dikurangi,
bawahnya itu dikurangi masing-masing. 9 kurang 8 adalah 1 ya teman-teman ya. 12 dikurang 3 sama dengan berapa? 9. 9. Berarti kalau kita tambahkan 1 tambah 9, 10. 10. Betul. Lanjut yang sebelahnya. 16 dikurang 10 adalah 6. 6. Ya, 19 dikurang 7 sama dengan 12. 12. 12 ditambah dengan 6 hasilnya 18. 18. Yeay, selesai tugas kita hari ini. Silakan di checklist ya. Oke, teman-teman, silahkan dikerjakan dulu. Jadi, itu dia kelas kita hari ini. Sebelum kita tutup kelasnya, seperti biasa, kita mau berdiskusi dulu ya. Kita mau review apa yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari, lebih tepatnya mereview ya. Kita mengulang apa yang telah kita pelajari dari pertemuan pertama hingga saat ini. Di bagian perhitungan lisan ya, teman-teman ya, penjumlahan lisan. Dan juga tadi kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat ya, bilangan asli ya teman-teman ya, yang tadi teman-teman sudah melatih juga logikanya masing-masing. Kira-kira menurut teman-teman bagian tersulit dari kelas hari ini saat mempelajari apa nih teman-teman? Kayaknya nggak ada. Widih, mantap. Raka nggak ada katanya. Kalau Rizky sama Opa, bagian tersulit yang mana nih? Nggak ada. Mantap. Alfa juga nggak ada ya. Aduh, Rizky juga nggak ada. Hebat, keren. Kalau bagian terseru, tadi saat mempelajari apa, teman-teman? Tadi yang terseru saat mempelajari apa nih? Aduh, jangan bilang nggak ada juga nih yang seru. Kalau yang seru di bagian apa nih, teman-teman? Saat Yang seru yang yang berhitung. Oh, yang games. Yang tadi ya, Mister X ya. Kalau Raka sama Rizky? semuanya seru. Wih, keren. Semuanya seru ya. Kalau Rizky, bagian terseru yang mana nih, Rizky? Ada tapi lupa bagian apa. Oke, baik. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup kelasnya? Tidak. Tidak ada. Kalau dari Raka sama Alfa ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada kita foto dulu seperti biasa. Teman-teman bisa wajahnya ke kamera dulu ya. Oke deh, Miss Nia hitung di hitungan ke satu kita foto ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Missnya sangat salut teman-teman ya, walaupun lagi liburan tapi tetap semangat belajar matematikanya. Happy holiday teman-teman ya yang lagi liburan, selamat liburan. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk video penyelesaiannya ya. Tadi dari nomor 10 sampai nomor 14, Missnya akan kirim segera ya antara esok hari ataupun lusa ya. Nanti Missnya akan kirim, teman-teman wajib kerjakan supaya nanti nilainya yang ada di rapot ini tergenerate-nya bagus ya teman-teman ya. Oke deh, sekian dari Missnya hari ini. Ketemu lagi minggu depan ya. See you next week teman-teman semua. Selamat istirahat. Bye. Bye-bye. Thank you, Miss. Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum.